Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'da. Tuan-tuan dan puan-puan yang mulia, ada sebuah pertanyaan yang menarik ya dari saudara-saudara kita terkait masalah konteks taubat ya. Ada sebuah chat yang menarik ya. Jadi saudara kita ini bertanya, Kang Sukma, kalau kita berbicara taubat nasuha, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya, bagaimana jika ada seseorang yang melanggar perintah-perintah Allah, lalu setelah dia kaya raya, setelah dia punya segalanya dari hasil haram, dari hasil melanggar perintah-perintah Allah, lalu dia bertaubat, sedangkan hidupnya sudah berkecukupan, sudah punya mobil, sudah punya rumah, lalu dia bertaubat kepada Allah, apakah taubatnya itu diampuni atau diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan segala dosa-dosanya, sedangkan dia masih memiliki harta benda yang memang dia hasilkan daripada maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi maksud saudara kita itu bertanya itu kayak begini, tuan-tuan. Misal nih ada seseorang, ya, sebut saja namanya Fulan ya. Atau sebut saja, mohon maaf, namanya Mawar ya. Sebut saja namanya Mawar, tapi bukan berarti nama aslinya Mawar, bukan ya. Nah, jadi misal Mawar ini anggap saja seorang perempuan cantik di usia yang sudah baligh ya, yang sudah mumayyiz, yang sudah baligh, yang sudah berakal. Di usia 18 tahun dia misalkan goyang-goyang dada di media sosial, goyang-goyang pinggul gitu ya, mengumbar aurat ya. Lalu dari itu dia mendapatkan uang, dia mendapatkan cuan dari konten-konten yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu di usianya, anggap saja usianya umur 35 tahun, setelah dia punya cukup modal, lalu misalkan dia, mohon maaf, misalkan seperti nyalek ya, nyalon sebagai calon legislatif ya. Lalu setelah lolos dari anggota dewan, lalu Mawar ini pun korupsi, memakan uang rakyat dan menumpuk harta-hartanya. Lalu di umur 50 tahun dia bertaubat kepada Allah ya, dia bertaubat kepada Allah. Dia menyesali perbuatannya, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan ya. Lalu dia bertaubat kepada Allah. Apakah taubat itu diterima atau tidak ya? Lalu bagaimana dengan harta-harta yang pernah dia dapatkan daripada hasil maksiat tersebut? Jadi begini, tuan-tuan, ini saya mohon maaf ya, saya menjawab pertanyaan saudara bukan berarti saya ini orang yang maksum ya, orang yang terhindar dari dosa, tidak. Saya juga banyak dosa. Jadi sebelumnya saya disclaimer dulu, saya juga pribadi banyak salah, banyak dosa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni saya dan mengampuni kita semua. Jadi ada sebuah hadis ya. Jadi bunyi hadisnya itu, ya bani Adam innaka ma da'autani wa rajautani ghafartu laka ala ma kana minka wala ubali. Ya bani Adam law balaghat dhunubuka 'anana as-sama' thumma astaghfartani ghafartu laka. Ya bani Adam innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'an la ataituka bi qurabihal maghfirah. Nah, jadi ringkasnya hadis ini bermaksud seperti ini. Wahai manusia, andai kata kamu menghampiriku dan berharap kepadaku, maka akan kuampuni dosa-dosa kalian dan aku tidak peduli. Dan andai kata kalian datang membawa kesalahan dosa sebesar bumi, maka aku akan membawa ampunan sebesar bumi juga. Lalu
andai kata kalian datang memohon ampun kepadaku dengan membawa salah dan dosa sebesar langit dan bumi, maka asalkan kalian tidak syirik kepadaku, maka aku akan mengampuni dosa-dosa kalian. Jadi secara konteks hadis tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha pengampun. Tetapi ingat juga, Allah itu juga maha perhitung. Ya, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, barang siapa yang berbuat amal kebaikan walaupun sekecil biji zahrah, ataupun amal keburukan walaupun sekecil biji zahrah, maka akan diperhitungkan nanti. Nah, jadi kalau kita lihat daripada hadis tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah maha pengampun, asalkan dia taubat nasuha, ya, dia taubat nasuha dan benar-benar berhenti melakukan hal tersebut. Nah, lalu saya memiliki suatu perbandingan. Ya, saya memiliki suatu perbandingan. Jadi banyak juga orang yang berkata, Kang Sukma, kok saya ketika saya hijrah, ketika saya bertaubat kepada Allah, kok rezeki serba sulit, usaha saya malah macet dan lain sebagainya. Beda dulu ketika saya belum bertaubat kepada Allah. Tapi ketika saya bertaubat kepada Allah, jadi semuanya terasa sulit. Jadi ada sebuah pemikiran yang saya asumsikan pribadi, ya, asumsikan pribadi. Jadi konsepnya itu seperti ini, tuan-tuan. Ya, saya tunjukkan dulu ya. Saya tunjukkan pakai papan ya. Nah, jadi konsepnya itu seperti ini. Ya. Ini saya geser dulu. Ya. Ini mohon maaf kameranya agak ngezoom ya, saya jauhin dikit. Saya jauhin dikit dulu kameranya. Baik, sudah. Saya buka spidol dulu. Baik. Jika tuan-tuan pernah belajar dulu di SD tentang bilangan, jadi kita pernah diajarkan bilangan plus dan minus seperti ini. Jadi kalau ke kanan dia plus, ya, kalau ke kiri dia minus, ya. Nah, jadi kalau dia ke kanan dia plus, kalau dia ke kiri dia minus. Nah, jadi apabila ada seseorang yang menumpuk harta dunia, yang mengejar kehebatan dunia, kedikjayaan dunia dengan jalan-jalan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan, maka nilainya bertambah tapi dia mendapatkan angka tapi nilainya minus. Misal di umur 18 tahun dia jual badan. Ya, mohon maaf sekali, bukan termaksud menyinggung siapapun ya. Dia mendapat minus 1. Setelah itu dia korupsi lagi, dosa lagi, dia dapat minus 2. Dia jual benda-benda haram seperti narkoba, dia dapat minus 3. Anggap saja kehidupannya bertumpuk sampai minus 100. Ya. Anggap saja kehidupan atau harta yang dia kumpulin itu sudah sampai minus 100. Jadi angkanya dia dapat, ya, angkanya 100. Jadi hartanya itu 100, tapi dihasilkan dari sesuatu yang minus. Nah, jadi dia dapat minus 100, ya. Jadi dia dapat minus 100. Nah, tatkala di umur 50 tahun misalkan dia bertaubat, dia naik haji misalkan, maka hajinya dihitung 1. Ketika minus 100 ditambah plus 1, maka hasilnya tetap minus 99. Ya. Lalu dia sedekah ke anak yatim, tambah lagi 1. Ya. Lalu ketika minus 99 ditambah 1, maka hasilnya minus 98. Ya. Lalu dia umumkan di media sosial kalau dia sudah berhijrah lalu dia tiba-tiba pakai cadar misalkan. Dia dapat kebaikan, nilainya 1 lagi. Nah, ketika minus 98 ditambah 1 karena dia dapat kebaikan dari cadar tersebut, maka jadinya minus 97. Nah, jadi dia ketika melakukan kebaikan, maka dia akan tetap minus ya. Minus sampai nanti dia berada di titik 0. Ya. Nah, mulai dia dari titik 0. Nah, ketika dia mulai dari titik 0, baru dia melakukan kebaikan, baru dia mendapatkan plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Ya. Misalkan
Dia sudah memakan uang rakyat, dia sudah menjual harga dirinya, berlaku maksiat sampai dia kaya raya, sampai dia punya nilai minus 100. Dari minus 100 ini ada rumahnya, ada mobilnya, hasil korupsi, hasil jual badan, dan sebagainya. Mohon maaf ya. Jadi bukan saya juga termasuk orang suci, bukannya. Nah, nanti ketika dia melakukan kebaikan, misal naik haji, ketika di masa tua dia mau bertaubat naik haji, dia dapat kebaikan 1, tapi nilainya masih minus 99. Ya. Terus sampai ketika dia gunakan cadar, minusnya sampai minus 97. Terus dia melakukan kebaikan. Nah, pada saat dia berada di titik nol, disinilah banyak orang mengeluh. Kang Sukma, kenapa ya ketika saya hijrah, saya kok kehidupan saya susah, jadi tiba-tiba orderan sepi, ketika saya rajin sholat ke orderan sepi, dan lain sebagainya. Karena Anda akan menghasilkan plus setelah Anda melalui ini. Ya. Setelah Anda melalui nol ini, Anda akan menghasilkan plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Jadi ketika Anda berjaya menggunakan plus ini, jadi sampai Anda punya rumah, mobil, insya Allah semuanya berkah. Ya, karena nilainya sudah plus, 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 plus. Ya. Ya. Jadi jangan dianggap bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala itu langsung seperti membalikkan telapak tangan ya. Sekarang kan lagi marak nih orang-orang, ya mohon maaf ya, saya tidak menjustifikasi seseorang siapapun. Saya lagi marak-maraknya ketika dulu dia jual atau berlaku maksiat terang-terangan, tiba-tiba dia langsung bercadar, langsung berhijab. Jadi itu tidak serta-merta merubah karakteristik dirinya itu sebanyak 100% tidak bisa. Karena masih banyak proses-proses kehidupan yang harus dia lalui sampai dia menjadi plus 1, plus 2, plus 3, plus 4, plus 5. Ya. Nah, jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Nah, jadi pada hakikatnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah Maha Pengampun. Tapi kalau tuan-tuan menyakiti orang, maka tuan-tuan harus meminta maaf kepada orang-orang yang pernah disakiti. Ya, atau mengembalikan harta-harta orang-orang yang pernah diambil haknya. Ya, itulah beratnya kalau kita berbuat zolim kepada manusia. Tapi kalau berbuat zolim kepada Allah, kita bisa memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala secara langsung. Jadi maksud saya begini. Poinnya adalah jangan kita menggampangkan proses taubat itu adalah proses hal yang mudah ya. Jangan kita gampangkan itu. Kita cari duit aja dulu pakai jalan yang haram, nanti umur-umur 40 tahun kita bangun yayasan, kita sedekah, kita pencitraan supaya kita kelihatan hijrah dan lain sebagainya. Itu tidak semudah konsep seperti itu. Ya, tidak semudah konsep seperti tadi. Ya, jadi segala sesuatu itu akan diperhitungkan dan memiliki angkanya, memiliki hisabnya masing-masing. Ya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki ampunan lebih dari segala-galanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengampun. Tapi kita perlu berhati-hati, tuan-tuan. Jika Anda sudah berumur 50 tahun, 60 tahun ketika Anda bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Anda belum mengetahui Allah itu siapa, Muhammad itu siapa, ya. Jadi inilah yang saya katakan tadi, taubat itu tidak seperti membalikkan telapak tangan. Karena Anda harus belajar dulu, harus belajar mengenal Allah siapa, mengenal Muhammad siapa, belajar hukum syariat bagaimana, belajar ilmu akidah itu bagaimana. Jadi tidak seperti membalikkan telapak tangan, ya. Tetapi ketahuilah tuan-tuan, ampunan Allah Subhanahu wa taala sangat luas, tetapi jangan kita menyepelekan dengan mengatakan kita maksiat aja dulu. Besok kalau udah kaya, kalau kita sudah punya mobil, punya rumah, punya aset liquid non liquid di mana-mana gitu kan. Terus kita tinggal bertaubat kepada Allah, tinggal pakai hijab, naik haji, selesai perkara. Enggak segampang itu, tuan-tuan. Jadi prosesnya itu seperti rumus bilangan yang tadi saya sampaikan. Ya, tapi bukan berarti saya juga suci ya. Mohon doakan kami juga ya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita hidayah. Mudah-mudahan ini juga bisa menjawab pertanyaan saudara kita. Jadi untuk saudara-saudara saya yang bertanya seperti itu, usahakan beribadah itu jangan lihat orang lain, tapi beribadahlah itu semata-mata karena cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Urusan orang lain, entahkah dia mau mempermainkan Allah atau mau mempermainkan kaidah syariat, itu urusan mereka. Yang penting kita bagaimana caranya mendapatkan hati yang salamah,
hati yang tentram dan damai insyaallah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.